Kiai Batu Ampar, Trisula Madura, Kiai Haji Jafar Shodiq, Kiai Haji Abdul Qolib, dan Gus Hasan Syarif. Beliau menulis 2 buah buku. Pertama, Ketidakabsahan Nasab Ba'alwi, yang menjawab dari bukunya Keabsahan Nasab Ba'alawi dari Rabi'ah Alawiyah. Dan buku yang kedua yaitu Ismailiyah PS Khurafat Ba'alwi. Jadi dalam buku ini teman-teman bisa lebih jelas mengenai sanggahan-sanggahan terhadap buku yang tebalnya 500 halaman tersebut, yang menurut kami itu cacat ilmiah. Kemudian cerita-cerita khurafat juga yang dapat menyesatkan umat itu ada di buku beliau yang kedua. Ada di situ dibahas semua. Bisa nanti di link komentar ada linknya kalau ingin berminat membeli, membaca lebih lanjut. Karena apa? Kalau dibiarkan ajaran khurafat itu sangat berbahaya, akan merusak akidah. Misalkan Mi'raj 70 kali, kemudian bisa memadamkan api neraka, bisa menurunkan rantai emas, dan pokoknya banyak lagi hal-hal lain yang dapat merusak akidah. Berikut ini penjelasan dari beliau Kiai Haji Jafar Shodiq, kita saksikan bersama. Kalau detail-detail ceritanya ada berapa ya? Kalau detail ceritanya itu di sini ada 5 bab kan? Iya. Jadi yang bab kelima ini hanya ada 1 cerita, terus bab 3, bab 4 ya juga ada 1 cerita. Kenapa? Kalau diperbanyak nanti takut pembacanya bosan. Ini hanya sekedar biar tahu tentang khurafatnya Ba'alawi ini yang berpotensi menyesatkan. Sebenarnya seandainya mau ditulis semua banyak nggih. Jadi biar pembacanya ini cepat hatam. Nah, ini hanya duplikan-duplikan gitu dari khurafat Ba'alawi. Nggih. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti akan ditulis lagi jilid keduanya. Tentang khurafat itu ya. Saya juga menunggu jawaban dari Rabi'ah Alawiyah tentang buku yang ini, yang baru terbit, yang baru rilis ya. Kalau memang nanti ada bantahan dari Rabi'ah Alawiyah, langsung 5 hari juga kami bikin jawaban. Berarti ya Jafar udah siap tempur ini berarti ya. Sudah gitu. Dan di sini juga misalnya nanti Mas Rifki ya, kalau memang ada bantahan, ya juga kami jawab gitu. Ya Jafar, bisa dicontohkan 1 cerita dari buku apa itu Khurafat Ba'alwi itu ya? Oke, siap. Di sini ya ijtiro Allah, pengakuan Ba'alawi yang kalau yang mengaku Allah kan sudah viral. Bahkan kemarin sudah disanggah oleh Kiai Fatah Madura itu, bahwa itu katanya biar teman-teman tahu, katanya itu fana. Jadi harul ghaib apa lagi fana. Beliau mengutip dalil dari kitab Fathul Mu'in yang berbunyi la ibrota li fana'i waliin. La ibrota, saya ulangi, la ibrota li fana'i waliin. Jadi tidak dianggap fananya orang wali. Itu sudah clear. Okay. Tapi ketika beranalogi dengan konteks yang ada dalam khurafat kitab Syarhul Ainiyah untuk Faqih Muqaddam, itu Kiai Fatah beranalogi dengan cerita Mansur Al-Hallaj, terus juga beranalogi dengan cerita, walaupun katanya cerita ini ada yang tidak membenarkan tentang Syekh Siti Jenar. Oke. Oleh karena itu kami jawab, karena dia juga menyebut kami di dalam videonya itu, maka kami juga jawab melalui video. Iya. Nah, jadi Kiai memang benar kata saya, la ibrata li fana'i waliyin, tidak dianggap fananya orang wali. Tapi di sini konteks ibarahnya itu dengan analogi dengan cocok.
yang beranalogi Mansur Al-Hallaj dengan cerita Syekh Siti Jenar. Nah, kenapa Syekh Siti Jenar itu dibunuh? Ceritanya juga oleh para wali songo. Dan kenapa Mansur Al-Hallaj itu juga dibunuh? Alasannya. Alasannya itu karena pernyataannya itu dan perkataannya itu berpotensi menyesatkan bahkan mengkafirkan umat. Ya. Oleh karena itu dibunuh. Nah, seharusnya kita harus bersikap adil. Apabila pernyataan-pernyataan Faqih Al-Muqaddam yang sudah berupa ajaran karena ditulis dalam sebuah kitab, yaitu diantaranya Syarhul Ainiyah, makanya ini harus dibunuh juga. Apanya yang dibunuh? Kitabnya di bumi hanguskan. Iya. Dan kita memohon kepada pemerintah agar peredarannya itu dicabut. Tidak boleh, karena berpotensi menyesatkan umat. Nah, ini yang pertama. Iya. Terus yang banyak ini, Mas Rifki, ya, bukan cuma itu. Iya. Jadi di sini juga yang ditulis dalam kitab Al-Wariqat min Manaqib Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Sadim, di sini di halaman 303 di sini. Jadi waqala radhiyallahu an, ini berbunyi seperti ini ibaratnya, nggih. Saya baca dulu ibaratnya, nggih. Waqala radhiyallahu an qad a'tani al-haqqa at-tasrifa fil kauni kullihi. Nah, hayyan wa maitan. Wa qala li ya 'abdi mulki mulkuka tusarrifu fihi kaifa syi'ta. Nah, jadi di sini yang artinya, dan telah berkata radhiyallahu an, sungguh Tuhan Allah telah menganugerahkan kepadaku untuk mengatur segala yang ada di alam semesta. Ini masuk akal nggak? Ya enggak. Jadi Allah sudah memberi kepada Habib ini, Habib siapa? Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim. Oh, bukan Faqih Muqaddam ya? Bukan Beda lagi. Faqih Muqaddam. Jadi ajaran sesat itu bukan cuma Habib Faqih Muqaddam, banyak di antara leluhur mereka. Yang di antaranya itu Al-Habsyi yang putranya Singkup Duror itu yang nyemek kemarin ya. Iya, itu banyak, bukan cuma satu orang. Jadi ini katanya kendali langit dan bumi itu diserahkan kepada satu Habib. Ini jelas merusak akidah. Serah jabatan ini berarti ya? Iya. Oleh karena itu, ya abdi mulki mulku, katanya, wahai hambaku, kerajaanku adalah kerajaan. Tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis yang untuk baginda Nabi saja ya, yang sudah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Ini tidak pernah baginda Nabi bercerita bahwa Allah menyerahkan jabatannya kepada saya, itu tidak ada. Iya. Jadi di sini tusarrifu kaifa syi'ta, kamu gunakan dan kendalikan langit dan bumi ini semaumu. Ada redaksi semaumu gitu, sekarepmu gitu ya. Sekarepmu ya, kaifa syi'ta ini. Semaumu sekarepmu. Sekarepmu. Makanya ini ya, mungkin itu yang menjadi sumber pemahaman dari klan Habib Alwi itu berperilaku sekarep PDW ya. Iya. Makanya ini kan ada pengembangan dari ajaran ini. Pengembangan itu katanya Solo itu adalah bendahara Allah. Oh iya, bendahara pengembangan Allah. Kan tinggi. Jadi siapapun yang ingin kaya, yang ingin hajatnya itu semua dikabulkan, doanya dikabulkan, ya datanglah ke Solo. Pengembangan kan. Nah, terus di antara pengembangan itu juga yang sering kami dengar dari mimbar-mimbar mereka, satu kaki Habib yang ahli maksiat dan ahli minum khamr, ahli zina, itu lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang adil. Itu tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis, itu tidak ada. Bahkan makalah ulama pun itu tidak ada. Ya hanya ajaran mereka yang berlebihan itu. Katanya ada ya di Syarhul Ainiyah kalau tidak salah ya, Abu Bakar As-Sindi. Iya kan internal mereka, Mas Rifki. Oh mereka ngaku-ngaku sendiri begitu ya, itu artinya ya? Ngaku-ngaku sendiri,
mengagung-agungkan leluhurnya sendiri gitu. Syarhul Ainiyah, terus Kunusus Sa'ad, Syarhis Sudur, Al-Wariqat tadi yang saya sebutkan itu internal mereka. Iya. Gitu. Cerita lain ada lagi nggak, Yai? Dan ini ya sebelum ke contoh lain, ini menjadi sebenarnya awalnya ajaran ini adalah bagi internal mereka, tidak boleh keluar. Namun kemarin setelah mereka merasa merasa berkuasa, merasa jaya setelah peristiwa 212 itu, seolah-olah Indonesia ini adalah milik mereka dan Indonesia ini adalah takut kepada mereka. Indonesia ini bukan cuma kami dan jenengan, Mas Riki. Indonesia dari Aceh sampai Papua. Jadi akhirnya mereka berlebihan dan keluarlah ajaran-ajaran sesat itu yang awalnya itu adalah khusus untuk internal mereka, keluar dibicarakan oleh mereka. Nah, dari sinilah kami masih mengintip, Mas Rifki. Gimana maksudnya mengintip itu? Mengintip tentang itu, siapakah mereka itu sebelumnya? Dan siapakah leluhur mereka itu sesungguhnya? Ini ada dakwah sirriyah, dakwah batiniyah. Setelah saya kaji, saya telah ternyata yang punya dakwah sirriyah batiniyah itu adalah Maimun Al-Qaddah. Nah, disinilah saya mengintip. Ini ada kesamaan. Katanya pepatah yang terkenal sudah dengan Tastihafan, buah tidak jatuh jauh dari tangkainya. Iya. Katanya syair juga, Allahumma sholli ala Muhammad. Idza taba aslul farqi taba furu'u wa min ajabin qad zadat syauqi bil wardi. Artinya idza taba aslul farqi. Jadi kalau usul cabang itu baik, maka usul-usulnya akan ikut baik. Iya, jadi kalau pohonnya bagus, ya buahnya juga bagus. Seperti itu. Atau kalau buahnya bagus, berarti pohonnya bagus. Gitu juga bisa. Tapi terkadang memang ada pohonnya tidak bagus, tapi buahnya itu luar biasa. Di sini syair memberi contoh seperti bunga mawar, yang pohonnya itu berduri, tapi bunganya itu menjadi simbol cinta sedunia. Luar biasa. Tapi itu hanya sedikit. Iya, terkadang itu hanya seperti itu. Nah, dari intipan saya ini, makanya keluarlah semangat untuk mengkaji dan menggali. Siapa sebenarnya leluhurnya Ba'anawi, kok mirip sekali dengan Ubaidillah bin Maimun. Ini sekarang yang menjadi rame lah. Iya, rami, banyak yang nyangga. Tapi ini dibicarakan nanti setelah bukunya selesai. Iya. Itu nanti sekarang buku yang ketiga kan berarti ya. Setelah ini insya Allah terbit itu. Terus di sini juga ada hurufat-hurufatnya. Di antara hurufat-hurufat Ba'anawi yang sesat dan menyesatkan itu, wa kana min jumlati ma kutiba bihi ila Sa'ad annahu qala. Dari sebagian yang sudah ditulis dan diberikan kepada saat itu, bahwa sesungguhnya Pak Muqaddam itu menulis. Ini menulis. Nanti jangan ditakwil ini dalam keadaan fana. Kalau fana itu kan melentur. Masa orang fana, orang nggak sadar bisa nulis kan gitu. Yang ditulis kepada saat itu, muri jadi ila sidratil muntaha sab'a marrat wa fi riwayatin sab'atan wa isyrina marratan wa fi lailatin wahidah wa fi riwayatin sab'ina marratan. Nah, jadi di sini artinya yang ditulis kepada saat itu Faqih Muqaddam itu muri jadi dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Saya dinaikkan, dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha dalam satu malam itu 7 kali. Dari sebagian riwayat 27 kali, dari sebagian riwayat 70 kali. Ini mengalahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selama hidupnya itu hanya mi'raj 1 kali. Dan yang 1 kali itu di dalam Al-Quran sudah diuaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu surat Al-Isra itu juz 15
Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kata-kata subhana. Setiap kabar atau pernyataan yang dibuka dengan kata-kata subhana itu pasti kejadiannya luar biasa. Oleh karena itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Di sini. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberi kabar akan kebenaran mikrajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan malam mulai dari Makkah, dari rumah sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit demi langit hingga sampai di Sidratil Muntaha. Ini cerita. Terus apa tujuannya? Tujuannya itu apa dari cerita tersebut? Tujuannya itu linuriyahu min ayatina, agar kami, katanya Mesti Allah, agar kami memperlihatkan kepadanya apa? Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilihat oleh baginda Nabi waktu itu? Beliau ketemu dengan Nabi Adam, teman Nabi Ibrahim, dan beliau melihat neraka dan semua siksaannya. Beliau juga melihat surga dan semua kenikmatannya. Kemudian beliau baginda Nabi menerima wajibnya sholat 5 waktu yang awalnya itu 50 kali. Sampai abadi sampai sekarang kewajiban itu, karena itu adalah merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Faqih Muqaddam ini mikraj 70 kali satu malam. Oleh-olehnya apa? Sate kambing ya. Naik kambing kan. Ya kalau tujuh kali ya kan naik turun kan terbakar juga itu. Ya, ini yang kami tuliskan di sini juga, biar netizen dan teman-teman dan seluruh pemirsa juga menyaksikan. Katanya tebahnya kendaraannya Faqih Muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Saking seringnya sampai hafal ya. Sampai hafal, berarti jalan di langit itu kayak apa ya? Apa Fing? Ya Jafar, itu cerita tentang Mi'raj itu tadi saya dengar itu ditulis sendiri oleh Faqih Muqaddam. Betul ya? Ditulis sendiri. Oh iya. Ya, jadi kan banyak Mas Rifki, ulama-ulama terdahulu yang menyesatkan. Siapa yang berbicara bahwa dirinya Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha itu sesat, seperti Imam Qadhi Al-Iyad, penulis kitab Asy-Syifa, dan juga ulama besar Indonesia seperti Bahyai Abdul Hussein, Bahyai Hasyim Asy'ari menyesatkan. Menyesatkan. Kalau ya satu lagi cerita ya, yang mungkin ada nggak dari buku itu cerita yang belum populer di media sosial ya? Ada. Ya. Saya cari dulu ya. Di halaman 18 di nomor 4 dari bab 1 Istirah an-Nadhar. Jadi ini dalam kitab Qurratun Nazir fi manaqib al-Habib al-Qutb Muhammad bin Thahir bin Umar al-Haddad, halaman 294. Halaman 294. Jadi ibaratnya berbunyi seperti ini. Wa qala qaddasa silu ila tasrif fil qaul bi idzni rabbi. Jadi Allah sudah menyerahkan kendali alam semesta ini dengan izinnya, katanya. Apa yang beliau ceritakan Habib ini? Allah menaikkan aku ke Lauhul Mahfud. Ini jarang sekali diceritakan. Jadi Allah mengangkatnya ke Lauhul Mahfud. Wa ra'aitu, dan saya melihat diwanal wasilin, catatan-catatan induk Lauhul Mahfud. Siapa saja yang sudah sampai di catatan tersebut. Nah, di sini. Siapa saja?
yang sampai ke Lauhul Mahfuz itu dan melalui metode apa atau jalan apa mereka itu sampai. Di sini disebut satu persatu. Saya melihat walidi katanya. Abah saya itu sampai di Lauhul Mahfuz dan namanya sudah tercatat, tertulis di sana. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri melalui metode atau jalan al-ibadah. Ini sudah dijelaskan, al-ibadah. Terus, waro'aituni, dan saya melihat diri saya sendiri sampai di Lauhul Mahfuz itu melalui apa? Min sittati asyara tariqon, dari 16 metode atau 16 jalan. Wah, ini banyak ini. Kalau abahnya hanya satu. Ini 16. Iya. Iya, jadi ini yang jarang sekali didengarkan. Ini merusak privasi Allah dan ini juga merendahkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ini. Jadi oleh karena kenapa bisa gini? Ya, saya pengen di situ. Mengapa cerita itu bisa ya nilai telah merendahkan atau merusak privasi dan kekuasaan Allah ya? Gimana itu penjelasannya biar mengerti? Allah itu adalah salah satu gaib. Makanya di Al-Quran, di awal Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Apa yang gaib itu? Sesuatu yang tidak pernah kami lihat. Surga, hari akhir, neraka, ya termasuk kerajaan Allah, Sidratul Muntaha, arasnya Allah itu sesuatu yang gaib. Jadi para anbiya pun tidak pernah melihat itu. Kok ini anak cucunya Ubaid Al-Maimun Al-Qattani kok bisa melihat ke sana? Itu merupakan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, hambanya atau zat-zat yang lain atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini tidak bisa privasi Allah. Oleh karena itu kami mengimani semua itu karena Al-Quran yang menjelaskannya. Lah kok ini ada Habib yang bisa melihat dan membaca Lauhul Mahfuz gitu ya? Iya. Baik, Yai Jafar, mengapa hurufat Ba'alwi itu penting diceritakan kepada umat ya? Sehingga ya itu termotivasi untuk membukukannya, meskipun itu sampel-sampel aja. Ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi kita kembali kepada ilmu, kita kembali kepada sabda baginda Nabi. Ini bukan berdasarkan hawa nafsu, apalagi kebencian, tidak. Ketika kita kembali kepada ilmu, ya kepada agama, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udul." Yang pertama, tahrifan ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Yang artinya begini. Jadi katanya baginda Nabi membawa atau memikul kepada ilmu atau agama dari setiap generasi orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, atau orang-orang yang terpercaya. Jadi yang akan menjaga agama Allah itu atau ilmu dalam konteks ini Al-Quran dan Al-Hadis, siapa? Dari setiap generasi ke generasi sampai ke bawah, ialah orang-orang yang terpercaya. Min kulli khalafin udulu. Dari apa? Dari 3 hal yang akan menghancurkan agama. Jadi ingat teman-teman ya Mas Rifki, 3 hal ini yang bisa menghancurkan agama. Yang pertama, tahrifan ghalin. Di sini perbuatan merubah-rubah agama itu, Al-Quran dan Al-Hadis itu oleh orang-orang yang berlebihan di dalam beragama. Ini dirubah-rubah. Seperti yang tadi, Mi'raj itu. Ini kan pekerjaan orang yang
berlebihan di dalam beragama. Terus seperti tadi mulki-mulkuka, ini adalah pekerjaan orang-orang yang berlebihan di dalam beragama. Terus kemudian yang ini yang pertama. Yang ini yang banyak terjadi menghancurkan agama-agama yang sebelumnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita semua di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai orang-orang ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah sekali-kali kalian itu berlebihan di dalam agama kalian. Wa la taqulu, dan jangan sekali-kali kalian itu berkata atas nama Allah illa bil haq. Jadi yang tadi itu masuk, ya mengaku Allah, terus serah terima jabatan dengan Allah, itu masuk ini. Terus mengintip catatan-catatan lahul mahfud, wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Ini yang pertama, tahrif, pemalsuan atau mengganti ajaran agama hadis oleh orang-orang yang berlebihan di dalam agama. Terus yang kedua, takwil al-jahilin, ya, takwilnya orang bodoh tentang agama. Takwilnya orang bodoh tentang agama, ya seperti tadi yang saya sampaikan kemarin juga, nyemek itu yang katanya hikmatnya itu mengeluarkan syahwat zina. Ini takwilan yang salah dan melenceng, berarti ini masuk kepada golongan takwilnya orang bodoh. Terus yang ketiga, intihalal mubtilin, ya, di sini pemalsuan orang-orang yang batil, memalsukan agama. Salah satunya pemalsuan kuburan, karena kuburan itu bagian dari agama. Itu pemalsuan orang yang batil, pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan, pemalsuan cerita, itu ziarah, sejarah. Jadi yang saya tunggu sekarang ini, para kiai dan para kiai sepuh dan para kiai pondok pesantren, ayo dong bicara. Oleh karena itu, kenapa kok nggak ada yang bicara sampai sekarang ini? Bahkan Majelis Ulama Indonesia atau organisasi-organisasi Islam yang besar, seperti NU dan Muhammadiyah, kenapa diam? Oleh karena itu, kami berinisiasi untuk membuat buku ini sebagai ungkapan dakwah dari kami. Karena sudah yang sepuh-sepuh sudah diam, kiai-kiai yang besar itu sudah diam, oleh karena itu kami yang gerak, dan semoga nanti ini sampai kepada mereka. Oleh karena itu 1000 dari buku ini kami sosialisasikan nanti untuk dibagi-bagikan kepada para alim ulama, kepada bahkan ke MUI, Majelis Ulama Indonesia juga kami nanti sampaikan agar dikaji, ditelaah mana kepedulian kalian semua terhadap agama, tauhid dan akidah kita yang sudah diobok-obok oleh Klan Banawi. Baik, Yai Ja'far. Artinya kalau misalnya gini, Yai Ja'far, misalnya cerita hurufat Balwi itu tidak dibendung gitu, bahayanya apa bagi umat? Oh, bahayanya ini penyesatan umat. Kalau Bima diantaranya ya, nyemek buah dadanya seorang perempuan, bahkan di situ ada suaminya, itu nanti dibiarkan. Bagaimana generasi-generasi kita, generasi-generasi penerus kita, generasi-generasi penerus bangsa, dan bagaimana umat Islam yang ada di Indonesia ini, para generasi-generasi penerusnya nanti, karena sudah berbentuk buku yang bernama Arab Kunusus Sa'adah, gudang-gudang kebahagiaan, ternyata di gudang-gudang kebahagiaan itu terjadi nyemek-nyemek itu. Bagaimana nanti kalau mereka, anak cucu kita nanti melakukan itu, apakah itu tidak menyesatkan mereka? Ini diantaranya. Iya, diantaranya. Bagaimana nanti kalau generasi penerus kita, karena ini sudah berbentuk kitab, ajaran-ajaran mereka, mengaku yang pakai muqaddam itu mengaku Allah, apakah nanti tidak berpotensi dari generasi kita mempercayai bahwa fakih muqaddam itu adalah Allah? Apakah itu tidak murtad?
Mas Rizky. Iya, iya, iya. Bisa jadi pemurtadan massal mungkin ya. Pemurtadan massal nanti jadinya. Oleh karena itu kami membuat buku ini agar menjadi risalah terbuka, surat terbuka kepada para. Demikian tadi penjelasan yang begitu panjang dan lengkap. Tinggal teman-teman yang haus ilmu pengetahuan dan agar tidak tersesat oleh cerita-cerita khurafat ba'alwi, ajaran-ajaran yang menyesatkan, bisa pelajari lebih banyak dari buku beliau, Kiai Haji Ja'far Shadiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.